sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Salam dalam sukacita yang dari Tuhan. Saya bersyukur dapat menemui kembali Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur waktu kesempatan yang boleh Tuhan jadikan di dalam kasih kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Biar kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, bahkan memimpin jalan hidup kami untuk selalu mengalami kemenangan dan berkemenangan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Pimpin sertai kami, jagai hati kami, lembutkan hati kami, dan kami menerima kebenaran firman-Mu yang sanggup memerdekakan di dalam kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita akan sama-sama membaca di dalam Matius 4 ayat 8 sampai ayat 11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus dipimpin oleh Roh Allah berada di padang gurun. Dan di padang gurun, Yesus berhadapan langsung dengan tawaran-tawaran iblis. Di mana ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan tawaran-tawaran ini sebagai pencobaan yang datangnya dari si iblis diperhadapkan langsung kepada Yesus Kristus sebagai anak manusia.
Dan tawaran-tawaran dari iblis adalah tawaran yang berkaitan, berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia, keinginan-keinginan manusia, di dalam ayat yang ke-8 jelas dikatakan, diperlihatkan kepadanya, yaitu hal-hal yang mengenai kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan kita tahu bahwa sebagai anak manusia, ada kebutuhan-kebutuhan manusia, ada kemegahan-kemegahan manusia, ada hal-hal yang membuat kenyamanan manusia. Dan Yesus Kristus dipimpin oleh Roh Allah, berada di padang gurun, berhadapan langsung dengan iblis, dengan tawaran-tawaran yang diperhadapkan kepadanya. Mari kita belajar bagaimana Kristus mengatasi setiap tantangan hidup. Dan kita lihat apa yang ditawarkan di dalam ayat 9 dari Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dan kita tahu bahwa anak manusia, dan kita sebagai manusia, keinginan-keinginan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, kita berjuang dalam pemenuhan kebutuhan. Dan manusia diperhadapkan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan manusia, kebanggaan, kemegahan, kedudukan, kekuasaan, bahkan hal-hal yang membuat kita nyaman. Dan kita belajar dari peristiwa kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bahwa dalam memenuhi kebutuhan, keinginan-keinginan manusia, seringkali kita diperhadapkan hal-hal yang memberikan tawaran-tawaran dalam hidup kita untuk kita ditarik, diseret keluar. Dan kita keluar dari rencana dan kehendak Tuhan yang semakin membawa kita jauh dari pribadinya, semakin kita jauh dari hadiratnya. Karena hal-hal yang kita hadapi, seringkali kebutuhan-kebutuhan mendesak, sehingga kita tidak lagi mencari pimpinan kehendak Tuhan, untuk mengerti rencana Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita seringkali dibawa keluar, terseret karena keinginan-keinginan manusia dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Yesus Kristus dibawa iblis di atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kemegahan dunia dengan segala kejayaan, dengan segala kenikmatannya. Pada waktu Roh Allah memimpin Yesus Kristus berada di padang gurun, berhadapan langsung dengan tawaran-tawaran iblis, maka sebagai pribadi anak Allah dalam pemenuhan kebutuhan yang sama seperti keinginan-keinginan manusia, tetapi kita bisa belajar pagi hari ini adalah di mana anak Allah memegang kuat apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan pribadinya. Di dalam menghadapi tantangan, pencobaan, tawaran-tawaran iblis yang akan menyeret keluar dari rencana Allah, dari kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan kita bisa belajar, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Di mana ada kebenaran, di situ akan memerdekakan dan membawa kita kelepasan, membawa kita pemulihan, membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap pergumulan tantangan hidup. Bahkan tawaran-tawaran yang mencoba untuk menyeret kita keluar dari kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita pagi hari ini belajar menguatkan keyakinan, menguatkan hati kita
menguatkan iman kita akan kuasa Tuhan, menguatkan hati kita akan kebenaran yang memerdekakan, menguatkan keyakinan kita akan pimpinan Roh Allah di mana kuasanya di dalam kekuatan firman-Nya. Apapun yang kita hadapi di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, keinginan-keinginan manusia, pagi hari ini kita belajar bersama. Jangan keluar dari rancangan Allah. Jangan keluar dari kehendak Bapa, di mana keinginan-keinginan manusia dicobai oleh keinginan-keinginan itu yang akan menyeret. Karena ada begitu banyak kebutuhan, ada begitu banyak tantangan, kesulitan, persoalan hidup. Tetapi saya percaya, mari kita belajar apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam menghadapi persoalan hidup, tantangan, pencobaan, tawaran-tawaran yang akan membawa kita keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di sini kita dapat temukan kebenaran untuk kita tetap berada di dalam kehendak dan rencana Allah yang sempurna di dalam hidup kita. Yang pertama saya sudah sampaikan, mari kita menguatkan keyakinan kita akan kuasa Tuhan. Mari kita menguatkan hati kita, menguatkan iman kita. Kita terus belajar di dalam tunduk akan kebenaran firman Tuhan, menerima di dalam kedaulatan Allah. Dan saya percaya kuasanya, kasihnya terus dinyatakan sempurna di dalam hidup kita. Kuatkan hatimu, kuatkan iman, kepercayaan, keyakinan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, tapi saya percaya kasih Tuhan yang luar biasa tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan ketetapan kebenaran firman-Nya, kita bisa belajar. Kita harus menghadapi tawaran-tawaran, pencobaan, tantangan, di mana dalam tawaran-tawaran itu kecenderungan kita untuk kita merasa mau nyaman, merasa kita harus mengalami kebanggaan, harkat martabat kita dengan kekuasaan, dengan apa yang kita kejar, dengan kekayaan, kekuatan materi, bahkan jabatan-jabatan yang kita kejar. Tanpa kita sadari kita sedang diseret keluar. Karena ada keinginan-keinginan manusia, bahkan kesombongan-kesombongan manusia yang membawa kita keluar dari kehendak dan kedaulatan Allah. Dan di situ seringkali manusia tergelincir, manusia jatuh. Karena kesalahan-kesalahan di dalam mengambil keputusan, kesalahan-kesalahan di dalam mengerti pimpinan daripada Roh Allah, hingga tantangan, tawaran-tawaran, bahkan pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi. Jika kita tidak menguatkan keyakinan, iman, hati kita seteguh batu karang, maka dengan mudah akan membawa kita di dalam arus yang semakin membuat kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kebenaran. Karena firman Tuhan, saya percaya, dengan kita memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang kokoh, pada waktu kita membaca, merenungkan, ada jawaban yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Dan bagaimana kita harus menghadapi tantangan persoalan hidup, bahkan tawaran-tawaran yang akan membawa kita keluar dari rencana dan kehendak Tuhan. Kita bisa belajar dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku."
Ini tawaran daripada iblis, tapi kita lihat. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kebenaran firman Allah sangat berkuasa, diperlihatkan di mana Yesus menghadapi tantangan dalam tawaran iblis. Untuk Yesus tetap berada di dalam rencana Bapa dan kehendaknya yang sempurna atas pribadinya. Yang pertama kita belajar, kuatkan keyakinan kita, iman kita, percaya kita atas kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan dan dalam tawaran-tawaran yang seringkali membawa kita keluar dari rencana Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat dan membaca di dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana Yesus Kristus menghadapi tantangan dalam tawaran iblis? Dia berkata hanya kepada Tuhan Allah saja kita harus menyembah. Hanya kepada Dia saja kita harus berbakti. Dan kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Penundukan atas kehendaknya, kedaulatan di dalam kebenaran firman Tuhan merupakan jawaban rahasia untuk kita mengalami kemenangan, untuk kita tetap berada di dalam rencananya yang sempurna, ada di dalam kehendaknya yang sempurna. Tunduk kepada Allah. Dan kita membawa hidup kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, untuk datang menyembah Dia. Saya percaya orang-orang percaya, dia akan mengalami kekuatan, keteguhan di dalam pengiringannya akan Tuhan. Apapun yang sedang dihadapinya, kesulitan, persoalan apapun, tantangan yang sedang dihadapinya, dia akan berdiri teguh, berdiri kokoh di dalam kasih karunia Tuhan. Karena orang-orang ini akan membawa hidup mereka untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Untuk selalu membawa hidupnya untuk beribadah datang kepada Tuhan. Maka dengan keputusan hidup, dengan kemauan hidup yang selalu mau datang mendekat kepada Tuhan, dan saya percaya, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Bagaimana cara kita bisa melawan iblis dan berkemenangan? Dikatakan maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8 dari Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ada keputusan yang harus diambil untuk kita mengalami kemenangan di dalam setiap tantangan hidup, tawaran-tawaran yang akan menyeret kita keluar dari rencana Tuhan, dari rancangan Allah yang sempurna. Maka kita harus tunduk dan kita harus mendekat kepada Allah. Maka Allah juga akan mendekat. Bahkan yang luar biasa bagi orang-orang percaya, hidupnya dipenuhi dengan Roh Allah. Bukan hanya mendekat, tapi Roh Allah tinggal, Roh Kudus tinggal di dalam hidupnya. Maka dari kebenaran firman Tuhan, kita akan berkemenangan dan tetap ada di dalam kehendak Allah yang sempurna. Menguatkan iman kita, keyakinan kita, percaya kita. Dan yang kedua, mari kita datang mendekat kepada Tuhan.
Mari kita tunduk di bawah kedaulatan atas kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, seringkali pada waktu kita berpikir, bagaimana mungkin aku bisa berpikir kembali tentang rencana Tuhan yang sempurna atas hidupku. Dan kita bisa belajar yang ketika untuk kita mengalami kedaulatannya, rencananya yang sempurna di dalam hidup kita, di dalam kehendaknya yang sempurna, dan kita boleh mengalami berkemenangan di dalam pimpinan Roh Allah, jangan kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Bagaimana Yesus menghadapi tawaran pencobaan-pencobaan yang sedang dia hadapi secara langsung dengan iblis. Ada peperangan rohani di dalamnya. Saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, kehidupan kita akan terus diperhadapkan dengan peperangan rohani, tantangan-tantangan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya tetap berdiri teguh di dalam rencana dan kehendaknya yang sempurna. Mungkin kita pernah gagal dalam apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi tetap percayalah bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Dapatkan kesempatan bersama dengan Tuhan. Temukan rencana dan kehendaknya yang sempurna atas hidup kita. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemuliaan yang sungguh luar biasa, kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan, semua pemenuhan kebutuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Allah sanggup menyediakan bagi setiap orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan pernah keluar dari rencana Allah. Karena rencananya akan membawa kita dalam kemenangan dan kemuliaan yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur. Saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Apapun yang sedang kami hadapi, kiranya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan, meteraikan dalam setiap hati kami. Karena firman-Mu adalah firman yang memberikan kemenangan di dalam menghadapi setiap tantangan, pergumulan, pencobaan hidup yang akan berusaha menyeret kami keluar dari kehendak-Mu, dari setiap rencana-Mu. Tapi hamba-Mu percaya, berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan terus mengalami pemulihan, kami mengalami keberhasilan. Karena hamba-Mu percaya tidak ada rencana-Mu satupun yang akan gagal dalam hidup kami. Dan Kau mengerjakannya sempurna atas setiap hidup kami. Berkati Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau pulihkan, Engkau berikan jalan keluar. Tuhan terus menjaga, menaungi di dalam hadirat-Mu dengan kekuatan kuasa firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya kemenangan demi kemenangan dan bagian yang luar biasa kemuliaan-Mu dinyatakan atas kehidupan kami, orang-orang yang Kau kasihi. Dan kami boleh menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang hebat, perbuatan-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Dan kami boleh bersaksi bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan jaminan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang membawa kami terus mendekat dan melayakkan kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Hingga kami terus mengalami hadirat-Mu, kami terus mengalami kasih Bapa yang luar biasa, dan kami terus mengalami kuasa firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Berkati kami semua. Biarlah firman-Mu boleh menjadi benih dan boleh berakar, bertumbuh
dan berbuah. Dan kami boleh menjadi berkat karena kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.